Halo semuanya, di sini kelompok kami mau mempresentasikan tentang penggunaan maksimum sort dan counting sort di Golang. Pertama, perkenalkan nama saya Clarissa Aurelia Putri Andini dengan NIM 103072400139. Lalu teman saya. Perkenalkan, nama saya Julia Firdaus Azahra dengan NIM 103072400056. Perkenalkan, nama saya Safia Nurin Punusingon, NIM saya 103072400443. Baik, yang pertama ada maximum sort. Maximum sort ini adalah salah satu cara untuk mengurutkan data dengan memilih data maksimum sebagai basis pengurutannya. Nilai terbesar tersebut kemudian akan dipindahkan mulai dari posisi ujung. Bisa ujung paling kiri jika secara descending atau paling kanan jika secara ascending dari data yang belum diurutkan. Nah, proses ini akan terus diulang hingga semua data berada di urutan yang benar. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan dari maximum sort. Untuk kelebihan dari maximum sort ini adalah kerjanya yang sederhana, yang membuat maximum sort ini lebih mudah untuk dipahami. Juga tidak memerlukan tempat tambahan karena proses sorting ini dilakukan langsung di dalam data yang ada. Lalu untuk kekurangan dari maximum sort, yaitu maximum sort tidak cocok untuk dataset besar, dikarenakan lambat dan juga kurang efisien. Selain itu, kalau ada dua angka dengan nilai yang sama, maximum sort bisa mengubah urutan relatif mereka dan membuatnya tidak stabil. Next. Nah, ini adalah contoh penggunaan maximum sort di Golang secara ascending. Nah, untuk bedanya dengan descending, kalau ascending ini akan menukar elemen terbesarnya dengan elemen terakhir yang belum terurut. Next. Nah, ini adalah secara descending. Kalau secara descending ini akan menukar elemen terbesarnya ke posisi I. Next. Nah, ini biar lebih paham, ada penjelasan step by step dari kode Golangnya secara descending. Nah, contohnya adalah, misalkan dari contoh kode sebelumnya, kita misalnya punya array nilai sebanyak 4 elemen, yaitu 20, 5, 25, dan juga 15. Nah, array nilai ini akan diurutkan secara descending atau menurun dengan metode maximum sort. Nah, untuk urutan langkah pengurutannya adalah seperti ini. Kita misalkan ada array awalnya yaitu 20, 5, 25, dan juga 15. Nah, perlu diketahui indeks di Golang itu dimulai dari 0. Nah, jadi kita akan melakukan iterasi pertama, yaitu ketika indeks adalah 0. Maka indeks maksimalnya yaitu 0, yaitu adalah 20. Nah, lalu J-nya akan menjadi 1. Array ke-1 adalah 5. Lalu mengecek apakah 5 ini lebih besar dari 20. Jawabannya adalah tidak. Maka lanjut ke J ketika 2. Array kedua adalah 25. Apakah 25 ini lebih besar dari 20? Jawabannya adalah iya, maka indeks max-nya adalah 2. Nah, lalu ketika J sama dengan 3, array-nya 3 sama dengan 15, dia akan ngecek apakah 15 ini lebih besar dari 25. Jawabannya tidak. Maka dia akan menukar array ke 0 dengan array indeks kedua, yaitu array 0-nya adalah 20. Array keduanya adalah 25, maka 20 ini ditukar dengan 25. Hasil dari iterasi pertama akan menghasilkan 25, 5, 20, dan juga 15. Next. Nah, kita lanjut ke iterasi kedua, yaitu ketika indeks adalah 1. Indeksnya adalah 1, yaitu nilainya 5. Lalu J-nya adalah 2, maka array
indeks keduanya adalah 20 dan mengecek apakah 20 lebih besar dari 5. Jawabannya iya, maka indeks maksimalnya akan berubah jadi 2. Lalu J-nya ketika 3, array-nya 3 sama dengan 15. 15 ini tidak lebih besar dari 20. Jadi, maka akan menukar array indeks pertama dengan array indeks kedua, yaitu array indeks pertama 5, array indeks kedua adalah 20, maka akan ditukar. Nah, hasilnya akan menjadi 25, 20, 5, dan juga 15. Lalu kita lanjut ke iterasi ketiga, yaitu ketika I-nya adalah 2. Nah, indeks maksimalnya adalah 5. Nah, J-nya adalah 3. Ketika array indeks ketiga adalah 15. Apakah 15 ini lebih besar dari 5? Jawabannya iya, maka indeks maksimalnya akan berubah jadi 3. Nah, hasilnya akan menukar array indeks kedua, yaitu 5, dengan array indeks ketiga, yaitu 15. Nah, hasilnya akan menjadi 25, 20, 15, dan 5. Nah, ini adalah hasil akhir dari penggunaan maksimum sort, yaitu mengurutkan dari terbesar hingga terkecil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai counting sort. Counting sort adalah sebuah teknik pengurutan dengan cara menghitung jumlah kemunculan dari setiap data yang berada di dalam array, lalu menggunakannya untuk menentukan posisi elemen. Nah, selanjutnya kelebihan dari counting sort. Kelebihannya yaitu mengurutkan beberapa bilangan bulat dengan waktu yang lebih singkat, karena tidak ada proses pembandingan antara bilangan satu dan bilangan lainnya. Dan kemudian elemen dengan nilai sama tetap dalam urutan yang relatif sama. Kemudian kompleks waktunya adalah O, N plus K. Kemudian saya menjelaskan kekurangannya. Untuk kekurangannya yaitu menggunakan array yang terlalu banyak bila range bilangannya itu berjauhan sehingga akan menghabiskan penyimpanan yang cukup banyak. Dan counting sort ini hanya bisa digunakan untuk bilangan bulat. Kalau bilangan negatif atau desimal, nanti kita harus memodifikasinya lagi. Nggak bisa langsung memakai counting sort. Kemudian contoh soalnya yaitu diketahui integer array dengan isi 5, 2, 3, 4, 1, 5, dan 6. Misalkan kita hanya memiliki angka dengan range 0 sampai 10, dan pertama-tama kita harus mempersiapkan sebuah array untuk menyimpan jumlah data dalam array yang disebut integer count 11 sama dengan indeks ke 0. Maka akan membentuk array sebagai berikut. Ini adalah kodenya. Untuk penjelasannya, const max ditetapkan 10. Soalnya itu kan mencarinya nilai ke 0 sampai ke 10 saja. Terus untuk count-nya menyimpan jumlah max plus 1. Berarti itu kan 11. Soalnya indeks ke 0 itu juga dipakai untuk dihitung. Dan ini nilainya otomatis 0. Lalu menghitung frekuensi kemunculan angka dengan melakukan perulangan. Misalnya jika nilai dalam I-nya itu 5, maka hasil count-nya pada angka 5 itu bertambah 1. Kemunculan angka 5 itu jadi ada 1, dan seterusnya. Lalu mengurutkan nilai-nilai
angka dari ascending terkecil sampai terbesar. Kemudian, nah, range awalnya kan di 0 semua. Dari yang angka 5 sampai 2, 3, 4, 1, 5, 6 itu di 0 semua. Kemudian nanti kan dihitung pakai perulangan yang tadi. Menghasilkan kon 5 itu ketemu 1, kon 2 1, kon yang ketiga itu hasilnya 1, kon keempat 1, terus kon ke-1 itu 1, dan kon kelima itu ditambah 1. Jadi nilainya yang pertama tadi ditambahkan ke nilai yang berikutnya jadi 2. Lalu ke kon 6-nya munculnya ada 1. Untuk hasil kodenya adalah jumlah kemunculan dan array setelah disorting dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya. Oke. Mouseport adalah varian yang selection sport. Pada setiap langkah, ia menemukan elemen terbesar dan memindahkan ke posisi akhir yang benar di array. Kompleksitas waktu selalu O. Terus yang menjadikannya tidak efisien untuk data besar. Kompleksitas memori atau in-place yang berarti tidak butuh memori tambahan. Tipe algoritma yaitu berbasis perbandingan, tidak stabil, dan in-place. Tidak efisien untuk data set besar, namun tidak untuk belajar konsep dasar sorting. Counting sort yaitu bukan berbasis perbandingan. Ia menghitung frekuensi tiap elemen, lalu menyusunnya berdasarkan jumlah tersebut. Cocok untuk data bertipe integer dalam rentang kecil. Untuk kompleksitas waktu di mana N adalah jumlah elemen dan K adalah nilai maksimum elemen, ini membuatnya sangat cepat untuk data rentang nilai kecil. Sedangkan kompleksitas memori karena menggunakan ARI bantu untuk proses perhitungan ini berarti tidak in-place, memerlukan memori tambahan. Selanjutnya ada tipe algoritma. Ini adalah algoritma non perbandingan. Dia juga stabil, mempertahankan urutan relatif elemen yang sama. Efisiensi sangat efisiensi dan sangat cepat untuk data integer dalam rentang kecil. Selanjutnya ada perbandingan singkat. Untuk perbandingan singkat itu algoritma sorting, kompleksi waktu, Mouseport, kurang efisien untuk data besar. Sedangkan counting sort itu sangat cepat untuk rentang nilai K yang kecil. Metodenya Mouseport berbasis perbandingan. Selanjutnya counting sort non perbandingan. In place memory untuk yang Mouseport ya sangat hemat memori. Counting sort tidak membutuhkan ARI, butuh ARI dan buntu. Untuk kestabilan dia Mouseport-nya tidak stabil, counting sort-nya stabil. Tipe data Mouseport-nya bisa untuk tipe data apapun, counting sort-nya khusus integer dalam rentang kecil. Selanjutnya yang terakhir ada efisiensi, Mouseport kurang efisiensi secara umum. Sedangkan counting sort-nya itu sangat efisiensi jika K kecil. Boleh selanjutnya.
Ini selanjutnya ada mengekspor. Kapan digunakan? Yaitu saat jumlah data sedikit, misalnya 100 item. Selanjutnya ada saat tidak memerlukan kecepatan tinggi, saat tipe data tidak terbatas hanya di bilangan bulat, bisa juga karakter atau nilai desimal. Cocok untuk pembelajaran logika algoritma dasar sorting. Contoh studi kasusnya itu ada data nilai siswa kelas. Seorang guru ingin mengurutkan nilai siswa di kelas berisi 10-20 orang untuk melihat siapa yang mendapatkan nilai tertinggi dan terendah. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada counting sort. Kapan digunakan? Yaitu saat data berupa bilangan bulat non-negatif. Rentang data kecil dan diketahui sebelumnya, cocok untuk jumlah data besar dan memerlukan kecepatan tinggi. Sangat efisiensi secara waktu karena kompleksitasnya out 0 n tambah K. Selanjutnya ada contoh studi kasusnya. Yang kedua itu log data pengunjung website. Sebuah sistem mencatat waktu logika user dalam menghitung minat menit antara 0 sampai 60. Data tersebut bisa mencapai ribuan berbasis seperti ini. Baik, sekian, terima kasih. Ini penjelasan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan.